Selamat malam cucu-cucuku. Sini-sini mendekatlah, duduk yang nyaman ya, dan jangan lupa rapatkan selimut kalian. Udah? Nah, malam ini kakek mau ajak kalian jalan-jalan melintasi waktu. Kita bakal menyelami sebuah kisah kuno, sebuah legenda dari Tanah Pasundan. Ini bukan cuma cerita biasa loh, ini hikayat tentang cinta yang salah arah, rahasia yang kelam banget, dan ya, tentang luka batin yang gak pernah benar-benar sembuh. Dengerin kakek baik-baik ya, karena dari setiap dongeng yang kakek ceritakan, pasti ada kebijaksanaan yang bisa kita petik. Coba kalian tutup mata sebentar, dan bayangin deh, di Tanah Pasundan zaman dulu banget, udaranya tuh dingin, kabutnya tebal menyelimuti pepohonan, terus ada aroma khas tanah basah sehabis hujan. Bikin tenang banget kan? Nah, di tengah hutan yang sunyi dan damai itu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Namanya Dayang Sumbi. Dia ini sebenarnya sangat disayangi para dewa, tapi malah milih hidup menyendiri di sebuah saung kecil yang sederhana. Tapi dia nggak sendirian cucu-cucu. Dia ditemenin sama anjing kesayangannya yang sangat setia, namanya Tumang. Tapi tunggu dulu, Tumang ini bukan anjing biasa. Dia itu sebenarnya jelmaan makhluk goib, sosok pelindung yang nyimpan rahasia luar biasa besar. Kita masuk ke bagian pertama ya, tentang asal-usul Tanah Pasundan dan Sumpah Magis Sang Putri. Jadi gini ceritanya, jalinan takdir itu mulai berputar dari sebuah kejadian yang kelihatannya sepele banget. Suatu hari, pas lagi hening, alat tenun punya Dayang Sumbi ini jatuh ke lantai. Karena saking capeknya di hari itu, terucaplah sebuah sumpah yang gak sengaja keluar dari mulutnya. Dia bilang, siapapun yang ngambilin alat tenun itu, kalau perempuan bakal dijadiin saudara, dan kalau laki-laki bakal dijadiin suaminya. Dan coba tebak, siapa yang ngambilin? Iya benar, Tumang. Dari sumpah itulah akhirnya lahir seorang anak laki-laki yang gagah dan kuat bernama Sang Kuryang. Tapi ya itu tadi, ada rahasia besar yang dikubur dalam-dalam. Sang Kuryang kecil nggak pernah tahu kalau anjing peliharaannya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Lanjut ke bagian 2, tentang kesalahan fatal Sang Kuryang kecil saat berburu. Waktu terus berjalan kan, Sang Kuryang ini tumbuh jadi anak yang lincah, pinter, dan sayang banget sama ibunya. Suatu hari, ibunya bilang pengen banget makan hati kijang. Namanya juga anak yang berbakti. Sang Kuryang langsung membusungkan dada, ngajak Tumang masuk ke hutan buat berburu. Tapi disinilah awal mula petakannya. Udah jauh mereka jalan muter-muter, nggak ada satupun kijang yang kelihatan. Hari makin gelap, hutan makin dingin, dan Sang Kuryang mulai ngerasa frustrasi banget. Dia maksa Tumang buat ngelacak mangsa, tapi Tumang diam aja, bergeming. Sebagai makhluk gaib penjaga alam, pantang kan buat Tumang ngebunuh hewan suci di hutan itu. Nah, kakek mau nanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian mikir apa yang sebenarnya terjadi kalau emosi sesaat itu benar-benar ngambil alih akal sehat kita? Kalau amarah udah membutakan mata nurani kita, hal buruk apa yang bisa kita lakuin tanpa mikir panjang? Buat Sang Kuryang kecil, amarah sesaat ini jadi titik balik yang mengerikan, jurang yang bakal menghancurkan segalanya. Kalau kau tak ingin membantuku, kau bukan anjing yang berguna. Wah, kata-kata itu keluar gitu aja, membelah keheningan hutan. Diucapkan tepat sebelum sebuah bencana yang gak bisa ditarik lagi. Gara-gara ngerasa Tumang ngeremehin usahanya, Sang Kuryang yang lagi emosi berat langsung narik tali busurnya kencang-kencang. Dan, panah itu melesat tajam. Sang Kuryang ngebunuh Tumang. Dia menghabisi nyawa anjing yang dari dulu ngejagain dia tanpa tahu kalau dia baru aja numpahin darah ayah kandungnya sendiri. Dengan tangan yang gemetar dan hati yang panik, Sang Kuryang bawa pulang hati Tumang dan bohong ke ibunya. Dia bilang itu hati kijang, tapi yang namanya ikatan batin mana bisa dibohongin kan? Seketika itu juga Dayang Sumbi sadar kalau itu hatinya Tumang. Ya ampun, langit kerasa runtuh buat dia. Sedihnya minta ampun bercampur sama marah yang luar biasa. Saking gelap matanya karena berduka, dia nyambar senduk kayu penumbuk padi dan dipukulin ke kepala Sang Kuryang. Pukulannya keras banget cucu-cucuku, sampai-sampai ninggalin luka robek yang dalam banget. Sebuah luka fisik dan sekaligus luka batin yang bakal nempel selamanya. Waktu pun berlalu, mengalir kayak air sungai yang gak mungkin balik ke hulu. Sang Kuryang yang ketakutan dan berdarah-darah itu lari kabur dari saungnya, hilang di telan hutan belantara. Bertahun-tahun dia mengembara tanpa arah. Dia tumbuh jadi pemuda yang sakti mandraguna, kuat dan karismatik. Tapi ironisnya, tragedi masa kecil itu hilang gitu aja dari ingatannya. Dia lupa siapa dirinya, lupa wajah ibunya. Cuma sisa satu bukti, bekas luka di kepalanya. Nah, di sisi lain karena anugerah para dewa, Dayang Sumbi ini nggak pernah menua loh. Dia tetap cantik awet muda, duduk termenung sendirian di saung tuanya, terus nungguin dan berharap apa anak lelakinya masih hidup di luar sana. Masuk ke bagian ketiga,
Pertemuan takdir yang kelam. Setelah sekian lama, benang nasib yang udah kusut itu ditarik lagi sama semesta. Suatu hari, sang kuryang yang lagi ngembara ini gak sengaja balik lagi ke hutan tempat dia lahir. Terus matanya nangkap sosok perempuan cantik yang lagi nenun di beranda saung. Jantungnya langsung deg-degan, jatuh cinta pada pandangan pertama. Dayang Sumbi juga noleh, senyum ramah, sama sekali nggak ngenalin kalau pemuda gagah di depannya itu anaknya sendiri. Mereka ngobrol, ngerasa nyaman, rasanya tuh akrab banget. Perlahan-lahan, benih-benih cinta terlarang mulai tumbuh di antara mereka berdua. Ini benar-benar tragedi yang bikin hati kakek miris. Di satu sisi, ada ibu yang terus nungguin anaknya pulang. Di sisi lain, sang anak yang amnesia ini malah mau ngelamar ibunya sendiri. Kebenaran yang menakutkan itu akhirnya kebongkar di suatu sore. Pas Dayang Sumbi lagi dengan lembut ngusap rambut sang kuryang. Tiba-tiba napasnya berhenti. Tubuhnya lemas, dia ngeliat bekas luka di kepala itu. Bentuknya, dia hafal banget. Nggak mungkin salah lagi. Itu luka yang dia bikin sendiri pakai penumbuk padi bertahun-tahun yang lalu. Coba kalian bayangin ngerinya perasaan Dayang Sumbi saat itu. Dengan suara bergetar dan air mata berlinang, dia bisikin pelan-pelan buat nyadarin pemuda itu. Sang kuryang, kau adalah anakku. Tapi apa reaksi sang kuryang? Dia malah mundur kaget. Ingatannya tentang masa lalu terlalu tertutup rapat dan egonya nggak terima dibilang gitu. Dia pikir ini cuma akal-akalannya Dayang Sumbi aja buat nolak lamarannya. Dengan marah dan urat leher yang menegang, dia teriak, "Jangan membohongiku." Dia nolak mentah-mentah kenyataan itu. Dia malah bersumpah bakal tetap nikahin Dayang Sumbi, nggak peduli pantangan apapun. Lanjut ke bagian 4 ya, taktik putus asa sang ibu. Karena ketakutan setengah mati bakal kena kutukan dewa, Dayang Sumbi harus puter otak, cepet. Dia tahu, dia nggak bakal menang tenaga lawan sang kuryang yang sakti itu. Jadi, dia pakai akalnya. Dia ngacuin syarat pernikahan, sebuah taktik terakhir buat ngulur waktu dan ngebatalin niat gila sang kuryang. Sebuah syarat yang, ya sebenarnya mustahil banget buat dilakuin manusia biasa. Syaratnya itu ada 3 rintangan. Dengerin nih. Pertama, sang kuryang harus ngebendung sungai yang deres banget itu buat bikin danau raksasa. Kedua, dia harus bikin perahu kayu gede banget buat berlayar di danau itu. Terus yang ketiga, dan ini yang paling gak masuk akal, semua kerjaan raksasa itu harus beres cuma dalam waktu 1 malam aja. Harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi berdoa terus di dalam hati, berharap kemustahilan ini bakal nyelamatin mereka dari murka Tuhan. Tapi, Dayang Sumbi lupa seberapa saktinya anak lelakinya sekarang. Sang kuryang itu bukan manusia sembarangan lagi. Malam itu juga, dia duduk bersila di tengah hutan dan mulai baca mantra-mantra kuno. Dia panggil semua jin penunggu, roh alam, sampai ribuan pasukan gaib buat nurutin perintahnya. Bayangin, hutan yang tadinya gelap gulita, tiba-tiba terang benderang. Cahaya mistis membelah langit malam. Suara tanah digali dan pohon raksasa ditebang gemuruh di mana-mana. Sang kuryang berdiri dengan sombongnya, yakin 100% kalau dia bakal menang malam itu. Dayang Sumbi yang ngintip dari balik pohon langsung panik luar biasa. Jantungnya rasanya mau copot ngelihat lembah udah jadi danau dan perahu raksasanya hampir selesai. Keringat dingin bercucuran. Dalam keputusasaan yang udah mentok banget, dia lari ambil kain tenun putihnya dan mulai mukulin lesung penumbuk padi keras-keras. Tuk, tuk, tuk. Suara lesung itu ngebangunin ayam-ayam jantan yang lagi tidur. Mereka pada kebingungan, terus mulai berkokok saut-sautan. Kukuryuk. Nah, dengar kokok ayam dan ngeliat cahaya putih dari kain tenun Dayang Sumbi di ufuk timur, para jin asisten sang kuryang langsung pucat pasi. Mereka kira matahari udah mau terbit dan bakal ngebakar tubuh gaib mereka. Alhasil jin-jin itu lari kocar-kacir, kabur ninggalin kerjaan yang padahal tinggal dikit lagi beres. Dan sampailah kita di bagian kelima, akhirnya. Akhir yang menghancurkan. Tiba-tiba, hutan yang tadi ribut banget jadi sunyi senyap. Sang kuryang berdiri kaku, angin malam kerasa dingin banget pas dia ngelihat perahunya ditinggalin gitu aja. Rahangnya mengeras, dia noleh ke ufuk timur dan baru sadar, langit itu masih gelap gulita. Fajar belum datang. Saat itu juga, kenyataan pahit menghantamnya. Dayang Sumbi, perempuan yang dia puja-puja, udah menipu dia mentah-mentah. Disinilah puncak petakanya, cucu-cucuku. Amarah sang kuryang benar-benar meledak. Gak bisa ditahan lagi. Langit malam kerasa ikut bergetar. Pepohonan roboh cuma karena hawa marahnya. Dengan sisa tenaga dan kesaktiannya, ditambah rasa sakit hati yang numpuk dari masa kecilnya, sang kuryang melompat tinggi. Dia tendang perahu raksasa yang belum jadi itu sekuat tenaga. Saking dahsyatnya tendangan itu, perahu kayu raksasa tadi melayang ke udara, terbalik dan jatuh menabrak bumi dengan guncangan yang luar biasa kerasnya.
Perahu raksasa yang jatuh terbalik tadi, lama-kelamaan kayunya mengeras, membatu, dan perlahan menjelma jadi punggung bukit yang menjulang tinggi, dengan bentuk melengkung, persis kayak perahu yang tertelungkup. Itulah cucu-cucuku, asal mulanya Gunung Tangkuban Perahu. Kalau dilihat fisik memang dari batu dan sihir, tapi jiwa dari gunung itu adalah amarah anak yang gak terkendali dan cinta terlarang yang dipaksakan. Jadi, sebelum kalian memejamkan mata malam ini, kakek mau kalian merenung sebentar. Dongeng yang barusan kakek ceritain itu bukan cuma soal gimana sebuah gunung terbentuk loh. Ini tuh cerminan tentang apa jadinya kalau luka batin di masa lalu dibiarkan gak diobati. Tentang anak yang kehilangan arah dan ego yang menolak nerima kenyataan pahit. Semua kehancuran ini bermula dari satu titik, luka lama yang terus mengangah. Makanya kakek mau nitip satu pertanyaan buat kalian bawa tidur. Apakah kalian sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu kalian sendiri? Udah ya, selamat malam. Tidurlah yang lelap dan biarkan luka-luka di hatimu perlahan pulih bersama waktu.